Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaction ya terhadap status terakhirnya Instastory-nya Dayana, yang menurut gue ini ditujukan kepada para fansnya dia ya. Jadi penting untuk kita terjemahkan dan kita mengerti apa yang dimaksud Dayana ya. Saya coba terjemahkan dengan cara saya dan mudah-mudahan itu benar. Kalaupun salah, saya mohon dikoreksi di komentar ya. Oke, langsung aja kita cari instastory-nya dia ya. Dan ini instastory tentang selamat menyambut bulan Ramadan ya, dan nice ya. Nah, ini status yang akan saya reaction, yaitu saya terjemahkan dulu ya. Dear friends, halo para friend who did not understand what was happening. Jadi yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. I don't want any more hostility and anger. Aku tidak mau ada lagi hostility, permusuhan ya. Hostility, permusuhan, dan anger, dan kemarahan. Jadi aku tidak mau ada lagi permusuhan dan kemarahan. I want peace and forgiveness. Saya ingin kedamaian dan pengampunan. Forgiveness itu pengampunan ya. Peace to you and your home. Damai kamu beserta rumah kamu ya. Jadi mungkin damai beserta lingkungan rumah kita gitu ya. Let's not keep anger in your heart from now on. Ayo jangan ada kemarahan di hati kamu ya, mulai saat ini. Jadi dia mengajak kita untuk jangan ada kemarahan lah di hati-hati kita ini mulai saat ini ya. Yes, I don't want to be associated with someone. Ya benar, saya tidak mau dikaitkan dengan seseorang. But I don't want any misunderstanding. Either be kind, always love. Tapi saya tidak mau ada misunderstanding itu prasangka yang salah ya. I don't want to any misunderstanding. Ada kesalahpahaman, maksud saya, sorry. Saya mau tidak ada kesalahpahaman. Either be kind. Jadi lebih baik menjadi orang yang baik gitu ya, daripada ada kesalahpahaman, maksud saya. Selalu love, dia bilang gitu. Jadi ini benar status yang positif ya, bagus sekali dari Dayana. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Jadi kita harus in a positive vibe ya. Jadi semua yang kita lakukan lah, disinilah kita di apa ya, di bulan Ramadan ini ya, kita menghadapi semua ini gitu ya, membelenggu kebencian gitu ya, kepada dari para hater ataupun dari orang yang nggak suka sama kita, atau dari manapun. Jadi kita harus di bulan Ramadan ini harus menjaga itu ya. Jangan sampai karena cuman kesalahpahaman selama ini jadi ada kebencian di hati kita terhadap Dayana atau terhadap misalnya orang lain gitu ya. Itu jangan ya, jangan sampai. Apalagi di bulan Ramadan ini kita harus selalu positif, dan ini dari orang agnostik loh. Jadi dari manapun asal itu kebaikan ya, kita harus turutin. Dan emang ini dalam agama Islam, dalam bulan Ramadan ini kita dilarang ya, dilarang untuk berburuk sangka, untuk ada kemarahan, ada permusuhan. Kalau enggak kalian batal. Jadi ini benar-benar status dalam rangka bulan Ramadan menurut saya ya. Ya memang kan keluarga dari Dayana juga banyak yang muslim, dan kemungkinan dia juga waktu kecil belajar muslim juga gitu. Jadi dia paham lah di bulan Ramadan itu kita nggak boleh ada keburukan sangka gitu ya, buruk sangka sama orang, marah sama orang, bermusuhan sama orang. Itu dilarang banget di dalam bulan Ramadan
Yeah, that's good, Diana. Oh sorry, ketutup. Oke, udah sampai tadi. Nah, kita lanjut ya, G. Sebentar. Kita lanjut. Lately, akhir-akhir ini, a lot of has changed, and it's very difficult for me to come to my sense. Jadi banyak yang sudah berubah dan itu sangat sulit bagi saya untuk menerimanya. Dalam pikiran akal sehat ya, sense ya, pikiran akal sehat. Jadi udah banyak yang berubah dan itu sangat tidak dimengerti dia secara logika dia gitu. Ya. From now on, mulai dari sekarang, I do not want negativity. Aku tidak mau ada negatif, tindakan negatif ya, prasangka negatif dan macam-macamnya. I do not want to keep resentment and anger. Aku tidak mau selalu dalam resentment itu kebencian, selalu dalam kebencian, dan anger kemarahan in myself, di dalam diri dia. Jadi dia tidak mau ada kebencian dan kemarahan di dalam hatinya dia kan. I want to spread kindness and understanding. Aku ingin menebarkan kebaikan dan kesepemahaman, understanding ya. Jadi dia ingin menebarkan kebaikan dan kesepemahaman dengan kalian gitu. I want to be helpful. Aku ingin menjadi bermanfaat. I want to show you the first step of reconciliation is good and even necessary. Aku ingin menunjukkan kepada kalian step pertama dalam rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa ya? Jalan menuju perdamaian, rekonsiliasi ya. Enggak tahu nih dalam tanda kurung rekonsiliasi apa nih. Tapi kalian bisa menebak itulah. Jadi saya ingin menunjukkan, I want to show you that the first step, jadi tahap pertama dalam mencapai rekonsiliasi menuju jalan perdamaian is good. Itu baik dan even necessary, dan bahkan itu sangat penting. You cannot show evil and hatred in life with it. Show evil itu menabur kejahatan ya. Jadi kamu tidak bisa menabur kejahatan dan kebencian dan hidup bersama itu gitu ya. Can and live with it. Jadi hidup bersama itu. Jadi kamu nggak bisa menebar menebar kejahatan dan kebencian dan hidup seperti itu ya, dengan itu gitu ya. From now only positive. Mulai dari sekarang hanya hal-hal yang positif ya. Love. Super good. Ini kata-kata yang good ya. Spread kindness ya. Ini yang sering saya ungkapkan juga. Kill them with kindness. Ini kata-kata saya kemarin ya, kill them with kindness. Jadi apapun orang yang jahat kepada kita ya, kita harus membalasnya dengan kebaikan, kindness ya. Jangan sampai ada kejahatan, ada orang mencaci maki, ya kita caci maki ulang. Memang sih dalam bawah sadar manusia nggak mungkin kita mau menyerah begitu aja sama orang yang menghina kita, mau orang itu gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, orang yang menghina kita dan mereka memang tujuannya untuk itu gitu ya, susah sekali untuk kita sadarkan kenapa sih kalian benci sama saya gitu kan. Salah satu jalan yang sebenarnya paling ampuh adalah
Misalnya ada tetangga yang benci kita gitu. Kalau kita benci juga ya udah selamanya nggak bakal hidup akur gitu ya. Kita nggak selamanya nggak dilakukan. Hal yang paling penting dalam memperbaiki hubungan itu ya salah satunya harus berusaha lebih bijaksana dan dewasa, yaitu dengan kalau kamu benci sama saya, ya saya coba untuk menebar kebaikan kepada Anda. Misalnya kalau dalam bertangga dia benci sama kita, ngomong sana sini ke orang lain, tapi kita bales, jangan dengan kebencian juga, nggak bakal selesai. Kita balas misalnya untuk ini loh, nganterin makanan tiap hari. Lama-lama mereka juga yang beranggapan kita buruk dan macam-macam. Kalau kita berbuat baik sama mereka, mereka terkikis kok. Insya Allah terkikis ya. Jangan kita balas dengan ketidakbaikan juga, itu nggak bakal selesai. Jadi pada anggota member sharing corner pun dari awal saya bilang, kalau kita mau berdebat sama orang yang membenci, itu akan susah. Lebih baik tindakannya yang pertama adalah report akun aja. Itu yang paling utama di SC itu, report akun aja. Kalau memang kalian nggak suka, nggak usah berdebat, karena itu jadi akan debat kursir. Atau kita melakukan kebaikan di postingan dia, misalnya dengan memberikan icon love. Udah cukup. Itu bagi saya udahlah, ngeluarin unek-uneknya ya dengan icon love aja. Daripada kita balas, udah pasti akan berbalas dan nggak pernah akan selesai. Kalau orang yang udah dari dasarnya benci gitu, mau dibilang apapun dia pasti punya alasan untuk membenci kita. Jadi di SC Corner ya kita mengajarkan untuk itu ya. Jadi jangan sembarangan untuk beradu argumen dengan orang lain, dan lebih baik kita mengalah dan lebih baik kita menebarkan rasa cinta kita kepada mereka. Siapa tahu mereka bakal sadar suatu saat bahwa apa yang dilakukannya itu ya tidak benar, tidak bagus lah apa yang dilakukannya. Dan untuk apa sih di dunia maya ini kita menjadikan sesuatunya negatif terus gitu ya? Gak ada yang positifnya, gimana sih, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ini statusnya Dayana ini menurut saya sangat bagus sekali menurut saya. Dan seperti biasa dia baru bangun tidur ya, jadi statusnya Dayana ini bagus banget menurut saya. Itu bagian dari bulan Ramadan menurut saya. Dan ini proses kedewasaan diri dia ya. Setelah status yang sebelumnya juga belum sempat saya, tadinya mau saya reaksi juga, cuma kayaknya udah di delete sama dia tentang show the rainbow after the rain ya. Itu saya terngiang-ngiang kata itu, show the rainbow after the rain. Itu waktu pertama kali kita beri ucapan kepada Dayana ya, dan dibacakan oleh Dayana, dan dia bilang ya memang akan ada pelangi setelah hujan, setelah badai. Oke, gitu aja. Ini positive vibes dari Dayana, dan dia meminta kepada kita, kalian fans-fansnya Dayana, ya udah untuk seperti ini ya. Misalnya dia bilang jangan kait-kaitkan dengan seorang lain ya, kita turutin gitu ya. Nunggu mungkin actionnya Dayana nanti ke Indonesia atau gimana. Dan kita sih berharap, kita nggak mengait-ngaitkan dia dengan seseorang mulai sekarang. Kita berharap apapun yang terjadi dengan mereka itu adalah yang terbaik buat mereka berdua ya. Janganlah kita terlalu memaksakan sesuatu sama orang lain, apalagi ini berurusan dengan perasaan. Biarlah yang namanya apapun itu, jodoh, maut, rezeki, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita manusia itu nggak bisa mengatur ya. Mau sekuat apapun kalian para fans mendukung ini
Ya kalau memang mereka memang ada di jalannya dan itu diridhoi Allah, oleh Allah, itu ya hak-hak mereka masing-masing. Kita tidak bisa mencegah itu gitu ya. Yang kita lakukan sekarang adalah mencari informasi yang positif dari mereka, mencari kegembiraan dari mereka, menjadi mereka apa ya, panutan kita yang positif. Jangan selalu negatif thinking. Dan saya sekali lagi saya applause sama Dayana ini untuk menyingkirkan sifat-sifat negatif. Karena saya dengar ada orang di SC pun saya bilang gak apa-apalah para haters itu, jangan sampai haters itu hilang, karena kalau haters hilang Dayana akan turun. Itu salah bro. Itu haters itu di maintain karena mereka tidak punya prestasi ya. Untuk maintain mereka jadi on top di dunia entertainment, mereka harus ada namanya haters. Jadi haters itu di maintain untuk jadi on top. Menurut saya enggak, jangan ubah pola pikir kalian. Ya memang di Indonesia ini memang gitu, semakin orang kontroversi semakin hebat karir dia di dunia entertainment Indonesia. Kalian udah ada lah di situ. Tapi ada loh banyak, nggak hanya sedikit ya, banyak orang yang meniti karirnya dari baik-baik aja. Nggak ada haters, banyak banget. Ya mungkin nggak setinggi orang-orang yang memang membayar itu demi sebuah kesuksesan ya. Banyak hater itu dikonflikkan secara sengaja gitu untuk menaikkan pamor mereka. Tapi percayalah, yang seperti itu nggak akan lama ya. Yang seperti itu nggak akan lama. Walaupun lama, itu sudah merusak netizen Indonesia. Saya sekali lagi bilang, itu udah merusak netizen Indonesia, dan itu akan saya lawan. Kalian boleh jadi artis macam-macam, tapi mendidik netizen untuk berkonflik seperti ini kejahatan, dan itu akan kalian dituntut di kehidupan selanjutnya. Kalian akan menanggung itu kalau merasa kalian membuat konflik sama netizen. Ini jangan dikira cuma dunia maya, karena ini berimbas pada dunia real juga kita ya. Itulah perbuatan jahat tentu ada konsekuensinya nanti. Dan nggak ada bedanya di dunia maya kalian berbuat jahat sama di dunia real. Itu bahkan berefek buruk, dan efek buruk itu kalian yang nanggung ya. Jadi jangan dibiasakan netizen digunakan untuk meng-up karir kalian ya. Kalian bukan siapa-siapa kok, kalian juga manusia juga ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Percuma kalian berbuat baik kalau netizen jadi seperti sekarang ini gitu ya. Saya marah benar untuk masalah itu, dan itu concern dari Sharing Corner ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan positive vibe. Kita mendukung tanpa harus berkonflik. Oke? Cukup segitu dari Sejadah Biru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.